Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika, NIM A1C3170007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan radioisotop dalam proses fisiologi pada tanaman. Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya peran isotop radioaktif dalam berbagai bidang memiliki andil yang cukup besar, seperti halnya dalam bidang kimia, kedokteran, dan pertanian. Di negara maju dan berkembang, penggunaan dan penerapan radioisotop telah dilakukan dalam berbagai bidang. Radioisotop adalah isotop suatu unsur radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif. Isotop suatu unsur, baik stabil maupun yang radioaktif, memiliki sifat kimia yang sama. Penggunaan radioisotop dapat dibagi ke dalam penggunaan sebagai perunut dan penggunaan sebagai sumber radiasi. Radioisotop sebagai perunut digunakan untuk mengikut unsur dalam suatu proses yang menyangkut senyawa atau sekelompok senyawa. Tingkat keradioaktifan pada bagian-bagian tanaman, selain ditentukan dengan jalan mencacah, dapat juga dilakukan dengan teknik autoradiografi dengan bantuan film X-ray. Contohnya yaitu yang pertama, unsur fosfor radioaktif 32P yang diberikan ke dalam media kultur air tanaman tertentu dapat dilacak dengan diamati perilaku kimia dan biologinya dengan bantuan alat pencacah. Yang kedua, penentuan radioaktif pada tanaman dengan teknik autoradiografi dapat mencakup beberapa tahap pengerjaan, yaitu potong dan pisahkan bagian atas tanaman tanpa akar yang telah menyerap unsur 32P untuk beberapa saat. Kemudian bagian tanaman itu diproses pada karton lalu dikeringkan sampai tak mengandung unsur air. Yang ketiga, sampel tanaman tersebut kemudian ditutup dengan selai film X-ray dan dibiarkan untuk beberapa saat dalam ruangan gelap. Yang keempat, setelah film X-ray dicuci, akan terlihat gambar proyeksi tanaman pada film. Semakin hitam warna pada film, semakin besar tingkat kandungannya. Nah, berikut dapat kita amati sebaliknya, semakin putih warna bagian tanaman, semakin besar akumulasi unsur radioaktif pada bagian tersebut. Pada bagian daun ini dapat kita lihat terdapat bagian yang putih dan terdapat bagian yang agak gelap atau menghitam. Umumnya, keradioaktifan jaringan atau unsur dinyatakan oleh kadar keradioaktifan atau dalam retensi keradioaktifan. Beberapa macam proses fisiologi pada tanaman dan hewan yang dipelajari dengan bantuan teknik radiasi antara lain yaitu 1. Mempelajari proses fotosintesa penggunaan unsur radiokarbon 14C. Nah, pada proses ini yaitu 14CO2 ditambah H2O menjadi 14CH2ON ditambah O2. Itu terdapat klorofil dan cahaya matahari. Selanjutnya, mempelajari penyerapan dan penyebaran biologi unsur atau senyawa tertentu pada tanaman. Penyerapan atau jerapan ataupun penyebaran jerapan metabolisme suatu unsur atau senyawa tertentu pada tanaman dapat kita pelajari dengan bantuan bentuk unsur radioaktif. Yang ketiga, yaitu mempelajari penyerapan suatu unsur melalui akar daun dengan bantuan radioisotop. Jerapan penyebaran ataupun metabolisme, yaitu contohnya dengan melacak unsur fosfor radioaktif pada tanaman. Maka perilaku biologi dan kimiawi baik 32P maupun fosfor P yang non-radioaktif dapat diungkapkan. Hal tersebut terjadi pada unsur senyawa radioaktif yang lain. Sedangkan melalui akar atau daun, berdasarkan tingkat radioaktifan suatu unsur radionuklida pada tanaman yang dapat diketahui mana yang lebih efisien antara penyerapan melalui akar ataupun melalui daun. Berikut dapat kita perhatikan teknik perunut dapat menunjukkan unsur fosfor 32P dapat diserap oleh tanaman melalui akar. Dan berikut ini teknik perunut dapat menunjukkan bahwa unsur fosfor P32 dapat diserap melalui daun. Dapat kita simpulkan bahwa radioisotop sebagai perunut digunakan untuk mengikuti unsur dalam suatu proses yang menyangkut senyawa atau sekelompok senyawa. Radioisotop
isotop dapat digunakan sebagai sumber sinar sebagai pengganti sumber lain, misal sumber sinar X.